Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ronelia Anggisa Fitri, Hukum Tata Negara, kelas E 2018. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit cerita saya tentang kuliah online. Nah, pendapat saya pribadi, khususnya pelajaran Hukum Islam Asia Tenggara bersama dosen saya, Bapak Arisman. Menurut saya pribadi ini ya, kalau bisa memilih, saya sih lebih memilih untuk tatap muka, karena saya pribadi lebih mengerti tatap muka, karena dengan Bapak Arisman sendiri tatap muka perkuliahan tersebut bisa bertanya ataupun beliau menjelaskan lebih detail lagi, lebih berfriendly gitu. Kita dengan dosen tersebut, khususnya Bapak Arisman, lebih dekat silaturahminya gitu, dan juga sama beliau bebas bertanya, bebas ada waktunya serius dan ada waktunya untuk bercanda gitu. Kalau secara online itu sedikit ribet, karena kita pasti tidak fokus karena aktivitas di rumah lainnya, kesibukan kita di rumah lainnya, dan juga kebanyakan sih aku lihat teman-teman lainnya juga kuliah online ini sedikit tidak fokus dan juga sibuk sama pekerjaannya lainnya gitu. Kalau tatap muka kan khusus datang, belajar, dan fokus sama mata pelajaran. Beda dengan daring ya. Daring sedikit susah kalau memang tidak ada niat dari mahasiswa-mahasiswinya untuk memang benar-benar waktu untuk belajar itu diadakan. Jadi saya pribadi selama kuliah daring ini, kuliah online juga terbantu. Saya tetap kuliah mengerjakan tugas seperti biasa, tetapi saya terbantunya, saya kan bekerja juga, ibu rumah tangga, dan saya terbantunya, saya juga harus pinter-pinter membagi waktu antara kuliah, pekerjaan rumah, ataupun pekerjaan finansial saya sendiri. Plus minusnya 50% sih. Kalau saya online is okay, offline is okay juga gitu, nggak ada apa-apa. Dan kritik, pesan ataupun kesan yang lainnya tetap pada hakikat awal. Online ini kalau memang tidak ada niat dari hati, memang susah, apalagi mencari materi sendiri untuk mahasiswa-mahasiswinya termasuk saya. Dan untuk kritik saran dosennya sih sabar ya, sabar terus, memang gak ada apa-apa. Dan kritik, pesan ataupun kesan yang lainnya tetap pada hakikat awal. Online ini kalau memang tidak ada niat dari hati, memang susah, apalagi mencari materi sendiri untuk mahasiswa-mahasiswinya termasuk saya. Dan untuk kritik saran dosennya sih sabar ya, sabar terus, memang betul-betul kekeh ingin mendidik ataupun membagi ilmu. Kalau aplikasi yang mendukung seperti Meet, Google Meet gitu kan, ataupun langsung tatap muka, dan ya hidupkan kamera biar kita tahu posisi mahasiswa-mahasiswi dan ready atau siapnya mahasiswa untuk kuliah. Dan yang lainnya untuk pembelajaran bersama dosen saya, Bapak Arisman, saya sangat-sangat suka diajar oleh beliau, karena beliau itu mampu mengetahui suasana hati atau suasana hati mahasiswa-mahasiswi ataupun suasana keadaan di waktu itu. Itu kenangan saya waktu offline dulu, waktu ketemu dengan beliau dan langsung diajarkan oleh beliau semester lalu kayaknya. Terus beliau orangnya friendly ya, ramah sama mahasiswa, dan juga ada waktunya belajar, ada waktunya serius, ada waktunya bercanda. Jadi tapi kenangan itu berkurang saat di belajar offline, karena memang tidak ketemu tatap muka kan, jadi tidak kurang pemahaman ataupun di segi materi ataupun apapun peraturan pemerintah, kuliah online ataupun offline
kita tetap semangat dan tetap menjalani seperti biasanya. Untuk ilmu, semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat untuk selama ini, dan juga semoga Bapak Arisman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk mahasiswa-mahasiswi, semangat belajar online-nya, jangan malas, apalagi kalau disuruh cari materi sendiri. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Ronelia Anggisa Fitri, memohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang belepotan. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Mustika dari jurusan Hukum Tata Negara E. Ingin menyampaikan tentang pengalaman kuliah online, kesan, pesan, nasihat, dan kritikan. Kesan yang saya dapatkan selama kuliah online di masa pandemi ini, menurut saya menyenangkan sih sedikit, karena kita tidak perlu ke kampus dan menghemat juga uang transportasi kita. Tapi di sisi lain, membuat mahasiswa agak terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan kepada dosen, karena ada sebagian dosen untuk membuat tugasnya dengan 5 referensi buku, sedangkan dapat kita ketahui di masa pandemi ini nih sulit untuk mendapatkan buku, atau kita sendiri aja di setiap daerah aja ada yang di PSBB dan ada yang tutup total, nggak boleh keluar kemana-mana, sehingga kami sulit untuk mencari buku tersebut. Pun bisa dengan beli online, buku online beli di Shopee atau di Lazada. Itu tidak semua buku kami dapatkan tersebut. Jadi untuk kami sih agak terbebani dengan tugas yang diberikan kepada dosen. Dan di sisi lain, untuk pemahaman materi juga bagi saya, dan mungkin dari sebagian dari teman-teman saya sendiri, gak masuk ke pikiran kami, atau ilmunya tidak masuk ke kami, karena lebih efektif banget gitu kalau dosen menjelaskan dengan pendapat mereka, sehingga kami mengerti apa yang mereka sampaikan kepada kami, ketimbang dengan hanya diberikan tugas udah mengerjakan, udah dikumpul, tambah lagi di suasana pandemi ini yang sulit untuk keluar, atau tambah lagi jaringan yang gak bagus. Itu bagi kami agak sulit gitu, kurang efektif banget gitu untuk kuliah online di tahun ini, di tahun 2020 dan 2021 ini. Pesan dan nasihat selama kuliah online di masa pandemi ini, untuk dari contohnya itu tugas, tolong diberikan kelonggaran saat pengiriman tugas tersebut, karena gak setiap tempat atau daerah memiliki jaringan yang bagus. Terutama di daerah saya itu jaringannya kurang bagus. Saya harus keluar rumah atau sampai ke pusat kotanya betul baru ada signalnya, baru saya bisa memproses pengiriman tersebut. Dan nasihat yang lainnya yaitu, kalau bisa dosen yang memberikan tugas kepada mahasiswa itu kalau bisa kasih waktu kelonggaran juga untuk mengerjakannya, karena tugas yang Anda berikan itu menurut kami dan menurut saya juga itu terlalu banyak, sehingga kami juga bingung gitu mau menyelesaikan ini, sedangkan referensi yang kami dapatkan itu minim. Sedangkan ada sebagian dosen gitu kan meminta 5 referensi buku, sedangkan di masa ini sulit untuk mendapatkan referensi yang banyak. Kalau di masa aktif kuliah tatap muka itu kami bisa mendapatkan referensi-referensi yang kami cari, itu bisa dari perpustakaan atau perpustakaan wilayah atau perpustakaan fakultas, universitas, jurusan. Itu kami bisa mendapatkan, mungkin dapat memenuhi semuanya. Tapi kalau di masa pandemi ini kami sulit untuk mendapatkan 5 referensi tersebut atau lebih. Jadi tolong memberi kelonggaran
untuk kami gitu di masa pandemi ini. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah dan silap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan kesan dan pesan selama saya belajar hukum Islam Asia Tenggara. Selama saya belajar hukum Islam Asia Tenggara, saya dapat mengetahui bagaimana sistem hukum dan bagaimana Islam di negara-negara Asia Tenggara. Bagaimana keadaan Muslim di negara-negara Asia Tenggara? Bagaimana Muslim yang minoritas di salah satu negara Asia Tenggara? Belajar hukum Islam Asia Tenggara ini saya kurang mendapatkan feel-nya, mungkin dikarenakan kondisinya tidak memungkinkan, yaitu seperti corona yang sedang melanda negara kita tersebut. Tapi kita tidak boleh patah semangat meskipun harus daring, dan kelemahan dari daring itu sendiri kita udah tahu dampaknya, kita jadi kurang memahami, jadi kurang dapat penyampaian secara langsung dari dosen. Sedangkan mendapatkan secara langsung penyampaian dari dosen, banyak mahasiswa yang tidak mengerti apalagi daring tersebut, jadi kita dituntut untuk memahami dan disertakan dengan tugas-tugas yang selalu diberikan. Dan menurut saya kurangnya penjelasan dari dosen. Pesan saya, semoga kedepannya meskipun harus daring lagi, dosen lebih bisa memaksimalkan mahasiswa, memberikan penjelasan-penjelasan dan tidak hanya tugas-tugas saja gitu. Demikian dari saya. Semoga Bapak sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Salawat dan salam tak lupa juga kita panjatkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Riri Yolanda Putri. Saya dari HTNS semester 5. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengalaman pertama saya mengikuti kuliah online selama 1 semester. Pertama-tama saya mengikuti kuliah online ini, saya merasa asik-asik aja. Apalagi kuliah online ini adalah kuliah santai, dimanapun dan kapanpun kita bisa mengikutinya. Akan tetapi saya merasa kuliah online ini kurang efektif karena harus memerlukan jaringan internet yang bagus. Dan kuliah online ini sangat penting dalam belajar online adalah kuota internet. Kita harus waspada terhadap kuota internet. Kalau kita terlalu boros dalam pemakaian kuota internet, bisa jadi dalam kuliah online tiba-tiba kuota internet kita habis. Dulu saya pernah merasakan sekali waktu tugas mau dikumpul, tiba-tiba kuota saya tuh habis. Dan waktu itu tuh tidak ada yang jual di dekat rumah saya. Saya harus pergi membelinya dulu terlebih dahulu kan. Habis itu setelah saya membeli, rupanya saya telat mengumpulkan tugas. Di situ saya sangat merasakan sedih, kecewa karena saya sudah selesai terlebih dahulu mengerjakan tugas. Waktu pengiriman tiba-tiba kuotanya habis. Itu yang membuat saya sedih. Yang kedua, kesan saya selama mengikuti kuliah online. Kesan pertama saya melakukan kuliah online ini merasa senang, santai,
tidak repot harus pergi ke kampus. Tetapi kalau kuliah online ini rasa saya kurang efektif karena penyampaian dosen melalui kuliah online ini jujur saya kurang paham karena dosen itu lebih banyak memberikan tugas daripada penerangan. Pesan saya untuk mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara kepada dosennya harus ditingkatkan lagi pendekatannya kepada mahasiswa karena dalam mengikuti kuliah online jika pendekatan kurang, bagaimana siswa itu bisa lebih memahami materi yang akan diberikan. Nasihat saya untuk dosen yang sedang mengajar hukum Islam Asia Tenggara, janganlah Bapak menumpuk-numpukkan tugas mahasiswa karena setiap hari itu setiap pertemuan selalu diberikan tugas. Maunya kan kalau setiap pertemuan itu kita lakukan via Google Meet atau Zoom. Di situ Bapak menjelaskan, minggu depan baru dikasih tugas. Jangan setiap pertemuan itu tugas-tugas aja. Jadi kalau tugas-tugas aja seperti apa kami mau mengerti. Yang ketiga, kritik. Kritik saya, jika tugas itu sudah dibuat, harusnya dikirim langsung. Jika tugas itu sudah dibuat dan dikirim langsung, untuk apa lagi tugas itu dikumpulkan? Kan sudah ada filenya sama Bapak. Tapi jika tugas itu memang harus dikumpulkan, ya kami sudah mengumpulkan semua dengan baik. Nasihat saya untuk kedepannya Bapak harus lebih mendekatkan pendekatan kepada mahasiswa dan lebih memberikan penjelasan yang luas tentang materi yang akan diberikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan tugas daripada penerangan. Pesan saya untuk mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara kepada dosennya harus ditingkatkan lagi pendekatannya kepada mahasiswa karena dalam mengikuti kuliah online jika pendekatan kurang, bagaimana siswa itu bisa lebih memahami materi yang akan diberikan. Nasihat saya untuk dosen yang sedang mengajar hukum Islam Asia Tenggara, janganlah Bapak menumpuk-numpukkan tugas mahasiswa karena setiap hari itu setiap pertemuan selalu diberikan tugas. Maunya kan kalau setiap pertemuan itu kita lakukan via Google Meet atau Zoom. Di situ Bapak menjelaskan, minggu depan baru dikasih tugas. Jangan setiap pertemuan itu tugas-tugas aja. Jadi kalau tugas-tugas aja seperti apa kami mau mengerti. Yang ketiga, kritik. Kritik saya, jika tugas itu sudah dibuat, harusnya dikirim langsung. Jika tugas itu sudah dibuat dan dikirim langsung, untuk apa lagi tugas itu dikumpulkan? Kan sudah ada filenya sama Bapak. Tapi jika tugas itu memang harus dikumpulkan, ya kami sudah mengumpulkan semua dengan baik. Nasihat saya untuk kedepannya Bapak harus lebih mendekatkan pendekatan kepada mahasiswa dan lebih memberikan penjelasan yang luas tentang materi yang akan diberikan. Cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Anggia Rahmawati dari lokal HTNE. Di sini membuat tugas untuk memenuhi tugas kami, yang mana membuat video. Dan di sini saya akan menceritakan pengalaman, kesan-kesan saya pribadi selama perkuliahan daring atau perkuliahan online ini. Dan untuk saya pribadi, selama perkuliahan online atau perkuliahan daring ini selama kurang lebih 1 tahun ini, yang saya rasakan tuh, saya merasa sangat tidak diuntungkan. Karena apa? Karena berbeda dari teman-teman yang lainnya, mungkin mereka merasa senang karena bisa dari rumah. Mereka bisa sambil nyari tugas sambil tiduran, atau mungkin kuliah online dari kamar saja, tidak perlu keluar rumah. Sementara saya sendiri, persisnya tempat saya saat ini atau rumah saya, kampung halaman saya, memang kurang memadai untuk jaringan internet itu sendiri. Jadi kami di sini mahasiswa atau anak-anak yang sekolah cari jaringan hanya tempat-tempat tertentu yang ada jaringan internetnya. Kadang kami harus naik bukit dulu. Kadang ada juga satu titik di mana beberapa titik yang memang lancar jaringannya, jadi kadang kami berkumpul di situ. Cuman kadang ngumpul, kadang jaringannya tidak, mungkin karena rame, jadi kadang tidak berjalan lancar gitu. Apalagi saat ada dosen yang gimana ya, yang memang benar-benar disiplin, yang harus menyuruh mahasiswanya tepat waktu atau bagaimana. Sebenarnya sudah ingin tepat waktu, cuman delay karena jaringan tadi misalnya. Jadi saya sering telat, terutama untuk absen dan untuk mengumpulkan tugas. Sedangkan nyari tugasnya aja kadang saya sendiri gitu gak susah nyari materinya. Kadang sampai keluar ke kota dulu sambil bawa semua peralatan buat nugas, baru nugas di luar. Tapi kan tidak setiap hari harus keluar ya. Terus apalagi saat kondisi hujan saat ini, itu memang benar-benar tidak mungkin. Memang kalau saat hujan saya memang tidak ada online sama sekali, karena dari rumah memang tidak dapat akses internet gitu. Dan gak mungkin harus naik ke bukit karena hujan. Tidak seperti teman-teman, mungkin mereka senang selama di ini karena jaringan internet tempat mereka lancar begitu. Dan nilai saya juga agak kena selama perkuliahan daring ini. Harapannya sih semoga corona berlalu, terus bisa kuliah tatap muka seperti sebelumnya. Itu sih. Ya, itulah kesan-kesan saya selama perkuliahan online ini. Maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.